Es krim? Lebih enak dari daging manusia. Ada songgok siswa yang bernama Junaidi atau biasa dipanggil Jun. Di sini, dia sedang tertidur di kelas. Alhasil, gurunya yang sedang mengajar langsung mendekat dan membangunkannya. Jun, teman-temannya nungguin nih. Jun! Bahkan, Jun juga ditegur karena saat bangun, ia dianggap sudah melawan karena menceritakan mimpinya yang sedang berada di Paris. Dan akibat hal tersebut, di sini, Jun pun ditertawakan oleh teman-temannya. Jun sendiri, dia memiliki teman dekat yang bernama Fahri yang memakai kacamata dan Irdan yang berbadan gemuk. Mereka bertiga sekolah di SMA elit yang seharusnya tidak cocok buat mereka, apalagi Jun. Yang nyatanya, Jun bisa sekolah di SMA tersebut karena beasiswa. Waktu di depan pintu gerbang saat pulang sekolah, Jun bengong ketika melihat salah satu siswi yang Jun kagumi, sedangkan siswi tersebut bernama Sarah. Kenapa ya kalau ada cewek cantik di film Indo kayak ada angin-anginnya gitu? Heran. Dengan bermodal nekat, Jun mendekati Sarah yang sedang mendengarkan musik metal di earphone-nya. Sedangkan Sarah yang peduli kepada Jun, ia lalu memberikan satu earphone untuk Jun agar Jun bisa mendengarkan lagu yang ia dengar. Tak lama kemudian datang mobil Alphard yang ingin menjemput Sarah. Karena ingin pulang karena sudah dijemput. Di sini Sarah memberi kode ke Jun agar earphone-nya dikembalikan ke Sarah. Namun Jun malah salah tanggap dan mengira Sarah hendak meminta ciuman kepada Jun. Waktu Jun mengetahui ketika Sarah hanya meminta earphone-nya, Jun pun langsung salah tingkah dan mayu. Setelah hal tersebut, mendadak datang mobil mewah milik siswa kaya yang bernama Firly. Jun langsung didekati Firly yang ternyata Firly marah kepada Jun karena contekan ujian dari Jun hanya mendapatkan nilai 6,5 saja. Sedangkan tempat Jun malah nilainya bagus, dan hal tersebut mengancam masa depan Firly dan teman-temannya yang ternyata selama ini Jun yang miskin dan sekolah di sana, dia hanya menjadi sapi perah otak oleh anak-anak kaya seperti Firly. Waktu melihat Jun dihina, Irda dan Fahri marah dan menyiramkan air kepada Firly. Dan akibat hal tersebut, Jun dan kedua temannya langsung mencoba kabur, sedangkan Firly dan teman-temannya mereka mengejar. Namun sayang, Firly hanya berfokus pada Jun yang mulai terdesak dan ditangkap oleh mereka. Setelah tertangkap, Firly bersama teman-temannya membawa Jun ke dalam rumah tua kosong. Lalu setelah dihajar, Jun diikat dan dibiarkan semalaman di sana. Waktu Jun tersadar dari pingsannya, ia berusaha mencari jalan keluar. Namun karena kondisi yang gelap, tanpa sengaja Jun justru terjatuh di dalam ruangan bawah tanah. Alhasil, Jun menghidupkan senter HP. Di sini Jun terus berjalan dan tanpa sengaja ia melihat ada foto nenek-nenek yang kemungkinan pemilik rumah tersebut. Lalu Jun melihat ada sebuah benda seperti guci di hadapannya dan mendadak benda tersebut mengeluarkan energi goibe hingga Jun terpental. Bahkan anehnya Jun justru menemukan guci baru di dekatnya. Karena merasa penasaran, Jun mencoba membuka tutup botol guci tersebut dan mendadak terdengar suara menyeramkan dengan menyebut sugeng, enjang atau selamat pagi. Tak lama kemudian, nampak makhluk menyeramkan berwarna hitam dengan mata menyala dan berambut panjang. Waktu melihat makhluk tersebut, Jun berusaha membaca doa. Namun doanya diremehkan si makhluk tersebut karena dianggap doa Jun kosong dan kurang keyakinan. Jun pun berusaha lari dan bersembunyi di dalam kegelapan, sedangkan si makhluk, dia terus memburunya hingga ia menemukan Jun yang ketakutan. Jun berusaha lari dan lompat dari jendela lantai 2 yang tentunya hai people, balik lagi dengan saya Faiz Hura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel pemersatu kelurahan yang akan menghibur kalian dengan film-film begitulah. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura Fartin dan selamat menonton. Setelah hal tersebut, entah bagaimana ceritanya, Jun tiba-tiba sudah di rumah. Ia terjatuh namun yang ia rasakan hanyalah mimpi saja, karena Jun sudah tidur sore hari sehingga mengalami zigzag waktu.
Jun sendiri, dia memiliki seorang ibu baik dan penyabar dan juga seorang ayah yang bernama Bondan, nggak pakai prakoso. Namun sayangnya, ekonomi mereka sedang jatuh, bahkan untuk makan saja mereka kesusahan. Melihat kondisi tersebut, Jun berkata jika ia akan membantu keuangan keluarga, yaitu dengan konsep desain yang ia kerjakan untuk sebuah proyek sekolahannya. Meski ayahnya melarang Jun bekerja karena Jun akhir-akhir ini nilainya turun, nyatanya ayahnya ingin Jun sukses di sekolah dan mendapatkan nilai paling bagus menurutnya. Tak berselang lama, mendadak datang 2 debt collector yang menagih uang kepada Pak Bondan. Karena hutangnya Pak Bondan cukup banyak untuk membiayai bisnis dan keperluan makan sehari-hari. Namun karena belum bisa bayar, alhasil Pak Bondan diancam debt collector tersebut. Hingga bahkan motor Pak Bondan akan diambil mereka, yaitu sebagai jaminan. Sedangkan Jun yang sedang galau dan bermain dengan kucingnya, mendadak pintu kamarnya terbuka sendiri waktu Jun memeriksanya. Ternyata kosong. Namun, tiba-tiba ada hembusan angin datang diikuti tertutupnya pintu. Yang ternyata makhluk seram yang Jun temui di rumah angker kini ada di kamarnya Jun. Dan makhluk itu ingin memakan Jun karena dia sudah benar-benar lapar. Akibat hal tersebut membuat Jun ketakutan. Namun tiba-tiba makhluk tersebut meminta maaf kepada Jun dan merubah fisiknya menjadi pria dengan pakaian metal. Makhluk ini menyebut dirinya sebagai jin dari Timur Tengah katanya. Tapi bohong, yang nyatanya jin tersebut berasal dari kerajaan Majapahit dan sudah dikurung selama ratusan tahun. Lalu Jin pun mencoba mengajak Jun untuk berkenalan. Dan sejak saat itulah Jin menjadi sahabat Jun, namun hanya Jun yang bisa melihat si Jin. Jun lalu terkejut ketika Jin berjanji akan patuh kepada Jun dan ia bisa memberikan apapun yang Jun inginkan. Lalu permintaan pertama Jun, dia ingin agar para debt collector penagih hutang yang terus meneror ayahnya agar disingkirkan. Tak lama kemudian Jin menyamar menjadi wanita, lalu membawa kedua debt collector untuk dibawa ke kamar Jun. Di sini kedua debt collector yang ketakutan langsung dimakan oleh Jin hingga dia kekenyangan. Setelah itu Jin melihat ada buku komik milik si Jun yang langsung dibacanya karena Jin merasa penasaran dengan komik tersebut. Pagi harinya Jin merasa kasihan kepada keluarga Jun karena kualitas makanan yang sederhana. Sarapan macam apa ini? Lalu Jin langsung merubah makanan tersebut menjadi makanan mewah yang membuat Jun takjub. Waktu di angkot Jin menceritakan tentang masa lalunya bahwa ia dikurung oleh majikannya karena Jin dianggap berbahaya oleh para kaum manusia mendatang. Lantas Jun meragukan kesaktian yang Jin miliki. Kemudian Jin merubah wajah Jun yang tadinya lebam berjerawat kini lebih bersih bersinar. Lalu Jin mendengar suara tukang es krim dan meminta penjelasan soal es krim kepada Jun. Setelah dijelaskan bahwa es krim merupakan cemilan dingin yang enak, Jun ingin mentraktir Jin es krim tersebut. Suara apa, Jun? Waktu di kantin sekolah, tanpa sengaja Jun melihat Sarah yang sendirian. Sedangkan Irdan dan Fahri, mereka meminta agar Jun segera mengejar Sarah daripada diambil siswa lain, katanya. Mendadak ada siswi kaya yang bernama Diana yang tiba-tiba datang dan langsung menghina Sarah. Yang dimana Diana berkata jika ia enggan bersahabat lagi dengan Sarah yang sudah menjadi pecundang. Jun beserta kedua temannya yang melihat, dia merasa kasihan karena Sarah tak beda jauh dengan mereka, yaitu suka direndahin dan ditindas di sekolahan. Tak berselang lama, dari kejauhan Firly bersama teman-temannya datang mendekati Jun. Ternyata, Firly meminta setoran uang sebesar 5 juta kepada Jun yang membuat Jun tak menyangka jika anak orang kaya seperti Firly masih mau memeras Jun yang melarat. Karena Jun menolak permintaan Firly, alhasil Jun dihajar oleh Firly. Jun yang terdesak lalu memanggil Jin agar mau membantunya. Sesaat kemudian Jin yang masih membaca komik, dia mengontrol gerakan badan Jun untuk melawan Firly. Alhasil, Firly dan teman-temannya tak bisa melawan Jun. Di sini pukulan dan kuda-kuda Jun cukup kuat, sehingga membuat geng Firly ketakutan lalu kabur menjauhi Jun. Sepulang sekolah, Jun mengajak Fahri dan Irdan main ke rumahnya. Namun, mereka tidak percaya dengan cerita Jun perihal bantuan Jin yang membantunya. Akhirnya, Jun meminta agar Jin menunjukkan dirinya kepada Fahri dan Irdan. Waktu Jin menampakkan dirinya, kedua teman Jun langsung kaget dan ketakutan. Sedangkan Irdan, dia malah menghina Jin. Alhasil, Jin pun menjadi marah dan menghilangkan mulut Irdan karena Irdan tak mau berhenti bicara. Setelah mereka mengobrol panjang kali lebar karena Jun, Irdan, dan Fahri sering dihina di sekolahan, di sini Jun lalu meminta permintaan kedua kepada Jin, yaitu agar di sekolahan Jun mereka menjadi populer plus seluruh nilai mereka menjadi bagus semua.
Esoknya Jun merasa dirinya naik daun dan disegani para siswa, sedangkan Diana, dia langsung menyapa Jun agar bisa datang ke pesta ulang tahunnya, walau Jun tahu jika Diana tidak baik dengan Sarah. Jun mau hadir ke acara Diana jika Jun bisa mengajak Sarah meski berat. Di sini Diana langsung setuju dengan permintaan Jun. Malamnya ketika ingin ke pesta Diana, Jin merubah motor Vespa Irdan menjadi mobil Mini Cooper yang dibawa ke pesta Diana, sehingga Jun sangat dihormati semua orang. Sekali-sekali boleh dong. Kan kita teman. Bahkan Jun dan teman-temannya disambut meriah oleh Diana hingga berfoto bersama. Waktu melihat Sarah sendirian, Jun mencoba mendekatinya. Dari sinilah Sarah berkata jika sejak kecil dia dan Diana adalah teman dekat. Namun persahabatan mereka putus karena seonggok cowok. Wow. Bahkan, di momen ini juga Jun menyatakan cintanya kepada Sarah, sehingga sejak malam itu Jun dan Sarah jadian. Lo mau jadi pacar gue? Tak kunjung pulang, Jin mengajak Jun terbang menggunakan mobil Mini Cooper hingga tengah malam. Akibat hal tersebut, Jun terlambat pulang hingga tiba di rumah jam 2 pagi. Padahal sebelumnya Jun berjanji kepada ibunya untuk pulang jam 11 malam. Namun sedihnya, ternyata rumah Jun sudah dalam kondisi berantakan. Di sini, ibu Jun berkata jika para penagih hutang datang dan memaksa ayah Jun membayar hutangnya. Hingga bahkan, ayah Jun terluka parah dan kini dirawat di rumah sakit. Waktu Jun dan ibunya berdebat, Jun sempat menyalahkan ibunya karena banyak hutang karena hanya untuk makan dan biaya sekolah. Yang sebenarnya Jun tidak mau sekolah di sekolahan elit hanya karena ego orang tuanya. Dan sebenarnya sekolahan itu tidak cocok untuk Jun. Tapi aku enggak, Bu. Jun ini. Karena tragedi pada keluarganya, Jun yang kecewa langsung mengusir Jin. Namun belum lama Jin pergi, Jun sudah memanggilnya kembali. Jun lalu meminta agar Jin bisa mewujudkan keinginan Jun yang ketiga, yaitu merubah hidup Jun yang miskin agar menjadi kaya raya dan tidak dihina orang lain. Waktu mendengar hal tersebut, Jin pun langsung menghina Jun karena permintaan yang klise dan mudah ditebak, yaitu menjadi kaya raya dan berjabatan. Mantap. Apakah kalian ingin seperti itu? Jelas, siapa yang tidak ingin menjadi kaya? Kalau enggak, ngapain capek-capek kerja coba? Tapi lebih baik bersyukur dulu lah dengan apa yang kalian dapat saat ini. Di sini Jin beberapa kali berkata kepada Jun bahwa permintaan seperti itu akan ada konsekuensinya. Pagi harinya Jun bangun kesiangan. Jun betapa kagetnya kalau ia sudah berada di kamar yang super mewah. Rumah yang dulunya kecil kini berubah menjadi rumah gedung yang mewah. Tak hanya itu, bahkan ada 2 mobil mewah di garasi rumah tersebut. Waktu ingin berangkat sekolah, tanpa mandi, Jin langsung merubah Jun yang lengkap dengan seragam sekolahnya. Selain itu, Jun yang tidak bisa menyetir, dia langsung dirubah otaknya oleh Jin, sehingga Jun lancar mengemudi. Waktu di sekolahan, Jun merasa ada yang aneh semenjak Jun menjadi kaya. Kini orang-orang mulai cuek dengan keberadaan Jun kecuali Sarah. Bahkan kedua temannya juga entah pergi kemana. Waktu Jun mengobrol dengan Sarah, tiba-tiba Jun mendapatkan pesan dari Diana, yaitu agar Jun bisa mengajari pelajaran matematika. Di sini Jun yang masih ragu antara iya dan tidak membantu Diana. Dia meminta izin ke Sarah. Walau dengan rasa agak jealous, di sini Sarah terpaksa memberi izin ke Jun agar membantu Diana mengajari matematika. Namun nyatanya Diana yang sudah lama menyukai Jun justru refleks memberikan ciuman kepada Jun, dan secara bersamaan tiba-tiba Sarah melihatnya. Akibat hal tersebut, di sini Sarah langsung benci kepada Jun dan berusaha menjauh dari kehidupan Jun. Bahkan Sarah tidak mau berkomunikasi dengan Jun karena cemburunya. Esok harinya Jun yang masih jengkel atas perseteruannya dengan Sarah, ia justru tidak menemukan ibunya dan ayah Jun yang sudah berubah jadi kaya. Dia mulai sibuk dengan bisnisnya tanpa peduli kepada Jun. Selain itu, setiba di sekolahan, Jun juga dicuekin oleh Verly dan teman-temannya. Bahkan waktu Jun mencari Fahri dan Irdan, Jun tidak menemukannya. Kemudian Jun mencoba melihat buku catatan milik Fahri yang ada di loker, yang ternyata saat membuka buku tersebut, ia menemukan gambar yang dulu Irdan dan Fahri buat. Sehingga gurunya Jun yang melihat gambar yang dibawa Jun, dia mengira Jun yang memiliki gambar tersebut. Alhasil Jun dibawa ke ruangan guru BP. Waktu guru BP melihat gambar yang dibawa Jun, di sini guru BP mengira Jun memiliki kelainan, yaitu penyuka sesama jenis. Akan tetapi Jun menolak tuduhan sang guru dan ia menjelaskan jika dirinya mencari 2 temannya, yaitu Irdan dan Fahri. Sedangkan gambar tersebut adalah milik Fahri dan Irdan. Jun berusaha menjelaskan tentang keberadaan kedua temannya bahwa mereka sekolah di sini. Akan tetapi, kedua guru Jun bingung dan tak pernah mendengar nama Fahri dan Irdan.
Bahkan waktu dicek komputer sekolahan, data Fahri dan Irdan tidak ada. Di sini, Jun pusing dengan semuanya karena sekarang dia dianggap mempunyai teman khayalan. Sedangkan menurut Jun, ibu Jun sering melihat Fahri dan Irdan di rumahnya. Waktu mendengar hal tersebut, kedua guru Jun mencoba menyadarkan Jun karena ibu Jun sebenarnya sudah meninggal cukup lama. Kemudian guru BP memperlihatkan data sekolahan milik Jun bahwa ibu Jun sudah dinyatakan meninggal 3 tahun yang lalu. Setelah dari ruangan BP, Jun mencoba bertanya kepada ayahnya mengenai ibunya. Namun, ayahnya juga mengatakan hal yang sama seperti guru-gurunya, yaitu ibunya sudah meninggal. Kemudian Jun langsung bertanya kepada Diana tentang Fahri dan Irdan. Diana berkata jika ia tak pernah melihat Fahri dan Irdan di sekolahan, bahkan di acara ultah Diana. Padahal Jun merasa dua sahabatnya itu datang bersamanya. Diana lalu memperlihatkan foto yang ternyata di foto itu hanya ada Jun dan Diana. Di sini Jun yang merasa stres dengan semuanya. Dia bertanya kepada Jin apa yang sebenarnya terjadi. Namun si Jin justru tertawa sembari berkata bahwa semua hal yang terjadi adalah hayalan Jun, termasuk Jin sendiri. Hal-hal seperti bermain game, datang ke pesta ulang tahun, semuanya hanya dilakukan Jun sendiri yang berhayal mempunyai teman-temannya. Esok harinya Jun kembali pergi ke rumah angker yang sebelumnya Jun datangi. Waktu ingin ke ruangan Candy, Jun dihalangi oleh Jin, yang kemudian Jun dibawa ke alam Jin untuk mendengar seluruh penjelasan Jin. Di sini Jun menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi, bahwa jika setiap permintaan Jun yang terpenuhi atas bantuan Jin, maka ada konsekuensinya. Yaitu Jun harus kehilangan satu persatu sesuatu yang Jun cintai. Mulai dari permintaan ke-1, Jun harus kehilangan kucing kesayangannya. Permintaan kedua, Jun harus kehilangan sahabat-sahabatnya. Dan permintaan ketiga, Jun harus kehilangan ibunya. Dan orang-orang tercinta Jun lah yang harus menjadi tumbalnya. Mari kita kembali mencintai mantan-mantan kita lalu meminta permintaan yang super mantap. Bagaimana menurut kalian para pemirsa? Menarikkah? Waktu mendengar hal tersebut, Jun langsung marah dan kembali ke alam manusia. Jun mengancam akan memasukkan Jin ke botol lagi jika orang terdekatnya tidak dikembalikan. Lalu Jun mengambil salah satu botol di kuali kuning untuk dibukanya. Namun, Jin melarang Jun agar tidak membuka botol tersebut karena hal itu cukup bahaya. Jun yang tak mendengarkan perkataan Jin, ia justru membuka botol tersebut dan keluarlah sosok goibe yang menyerang Jin. Hingga bahkan, si Jin dibinasakan dengan mudah. Sedangkan Jun sendiri dia mengalami pingsan dan saat terbangun ia sudah melihat si Jin terkapar. Tak berselang lama tiba-tiba datang nenek-nenek pemilik tempat tersebut yang bernama Mbah Dago. Di sini Jun berkata jika ia ingin membebaskan orang terdekat yang terperangkap oleh Jin. Mbah Dago berkata jika orang terdekat Jun akan bebas asalkan Jin bisa sadar. Mbah Dago juga menjelaskan jika Jun harus memberikan jiwanya kepada Jin agar Jin bisa bangkit lagi dan membebaskan sahabat dan ibu Jun. Mendengar hal tersebut, Jun pun langsung mengikuti perintah nenek tersebut. Dan setelah mantra-mantra dibacakan oleh Mbah Dago, Jun langsung terkapar. Sedangkan si Jin mulai tersadar. Mbah Dago menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi kepada Jun waktu mendengar pengorbanan Jun. Di sini Jin lalu memberikan separuh air kehidupannya kepada jiwa Jun, yang itu artinya Jin akan terikat selamanya pada jiwa Jun. Bahkan sampai Jun meningsoi nanti si Jin akan ikut meningsoi juga. Sesaat kemudian Jun pun tersadar lalu dihampiri Jin, lalu mengajak Jun untuk menangkap Jin jahat yang lepas yang bernama Mormo. Terus kita cari si Mormo sekarang. Yuk. Di sisi lain, Jin Mormo berkeliling komplek untuk mencari manusia dan mengambil jiwa mereka. Dan jika sampai 300 jiwa manusia diambil, maka Jin Mormo akan mendapatkan kesaktian yang sempurna. Jin Mormo lalu mendatangi tempat yang sedang mengadakan pesta di sekolahan Jun. Satu persatu, Jin Mormo menghisap jiwa-jiwa orang-orang di sana untuk menambah kesaktiannya. Karena susah dikalahkan, Jin memiliki ide untuk mengalahkan Mormo, yaitu gendi yang dibawa Jin harus diisi air dan air tersebut dibuat kumur-kumur yang kemudian akan disiram kepada tubuh Mormo. Jun yang bertemu Sarah dan Firly, mereka lalu mengisi air pada kendi tersebut, yaitu untuk disiramkan kepada Mormo. Di sisi lain, Jin harus bertarung kepada Mormo dengan jiwa yang diperoleh dari manusia. Mormo sangat kuat sehingga Jin kalah melawannya. Di sini Mormo berulang kali menawarkan agar Jin mau bekerja sama dengannya. Namun Jin menolak dan akibatnya Jin kesakitan dihajar Mormo.
Beruntung Jun, Sarah, dan Firly memiliki ide, yaitu melempar air yang keluar dari kendi, lalu air dibuat kumur-kumur dan dimasukkan ke balon. Lalu, dilempar kepada Mormo hingga Mormo kepanasan dan terbakar. Dan singkatnya Mormo berhasil dikembalikan masuk ke dalam Tupperware. Setelah hal tersebut, beberapa polisi mulai berdatangan, dan secara diam-diam Sarah mulai baikan dengan Diana. Sedangkan Irda dan Fahri mulai bisa keluar dari perangkap tumbal si Jin termasuk ibu si Jun. Jun sendiri kini memilih hidup sederhana seperti dulu sejak ibunya sudah kembali ke rumah. Mereka hidup bahagia menerima apa adanya tanpa memaksa untuk menjadi kaya atas bantuan Jin, lalu tamat. Ini cerita dia tak perintah, tuyul sedang. Namun sebelum itu, tiba-tiba Jun ditemui oleh orang asing yang mengetahui segalanya tentang Jin dan Jun, bahwa Jun telah melepaskan apa yang tidak dilepaskan. Kemudian, tiba-tiba muncul tuyul yang dalam artian akan muncul film Tuyul dan Bakyul. Apakah kalian menantinya, teman-teman? Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.